وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لقائه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Ya, itu menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu yang kita tekankan bahwasanya ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, ya, tapi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tafsir dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya, kenapa dua hal ini digabungkan? Karena kita tidak bisa beribadah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Melanjutkan pembahasan kita pada buku mulia dengan manhaj salaf yang ditulis oleh Ustadzun Al-Fadhil Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, dan kita masih membahas tentang dalil-dalil manhaj salaf sebagai hujjah. Tidak semua dalil kita bacakan, namun masih banyak dalil yang perlu kita bacakan. Di antaranya adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud serta Imam Ibnu Majah dan lainnya, bahwasanya ada seorang pemuda yang melewati Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seorang pemuda melewati Umar, dan pemuda ini bukan dari golongan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dia adalah tabi'in karena tidak menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia melewati Umar, maka Umar mengatakan, ya, dia adalah sebaik-baiknya pemuda. Ini adalah sebaik-baiknya pemuda. Maka Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengikutinya. Lalu dia berkata, "Wahai anak muda, mohonkanlah ampunan untukku. Tolong mohonkan ampunan untukku." Fa'ajaba al-fata, maka pemuda tadi menjawab, "Ya Abu Dzar,
Wahai Abu Dzar, apakah aku harus memohonkan ampunan untukmu sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalimat pemuda di sini mengatakan, wahai Abu Dzar, apakah harus memohon ampunan untukmu? Padahal engkau adalah sahabat Nabi, artinya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sudah diampuni dosa. Abu Dzar menjawab, mohonkanlah ampunan untukku. Ya. Nah, pemuda itu menjawab, la hatta tukhbiruni. Ya, tidak sampai engkau memberitahukan aku. Kenapa aku harus memintakan ampun untukmu? Faqala Abu Dzar, maka Abu Dzar menjelaskan alasannya bahwasanya tadi engkau melewati Umar bin Khattab dan Umar mengatakan ini sebaik-baiknya pemuda. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar dan hatinya Umar. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Dzar berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Dzar mengembalikan kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Khalifah Umar ibnul Khattab. Ya. Jadi apa yang dikatakan Umar sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lisannya Umar ketika berbicara adalah al-haq. Berbeda dengan yang lainnya tentunya. Kita bisa jadi mengatakan orang ini baik kan gitu, orang ini buruk dan lain sebagainya, mungkin sekedar kita melihat dari pandangan dohirnya saja. Tapi tidak demikian dengan Umar bin Khattab. Karena memang hatinya Umar bin Khattab bersih, lisannya pun demikian. Oleh karena itu ketika khamar belum diharamkan, maka Umar lah yang merasa nggak enak. Kenapa khamar belum tidak diharamkan? Nah, maka Abu Dzar, begitu Umar mengatakan bahwasanya pemuda ini sebaik-baiknya pemuda, seketika itu Abu Dzar mengikuti pemuda tersebut. Tujuannya untuk apa? Memintakan ampunan untukku. Lah inilah para sahabat Nabi kayak gitu tuh Pak. Jadi kalau Rasul atau mungkin sahabat yang lain mengatakan ini adalah pemuda yang baik atau ini adalah orang yang begini-begini, maka seketika itu akan tataba, akan diikuti dan lain sebagainya. Umar bin Khattab sendiri ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya akan datang kepada kalian Uwais al-Qarni, kalau kalian menjumpainya maka mintakan atau berdoalah, mintakan didoakan kepadanya. Kenapa? Karena doanya terkabul. Maka Umar itu nunggu-nunggu kehadiran Uwais dari Yaman. Begitu Uwais al-Qarni datang barulah apa? Dia meminta tolong ampuni atau doakan agar Allah mengampuniku. Demikian. Ini dicontoh juga oleh Abu Dzar al-Ghifari. Ketika Umar mengatakan ini pemuda yang baik, maka dia datangi pemuda tersebut, mohonkan ampunan untukku. Pemuda tadi heran, engkau sahabat, saya bukan. Bagaimana aku memohonkan ampunan untukmu sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terus, tapi Abu Dzar menjawab, tolong mohonkan ampunan untukku.
Maka pemuda tadi mengatakan, ya saya tidak akan memohonkan ampunan kecuali beritahukan aku alasannya apa. Baru di sini dia mengatakan bahwasanya ketika engkau melewati Umar ibn Khattab, dan Umar mengatakan ini adalah sebaik-baiknya pemuda. Firasatnya Umar benar. Ya. Dan Abu Dzar berdalil kenapa dia berpegang atau memegang kalimat Umar, karena Nabi mengatakan innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran ada pada lisannya Umar dan hatinya Umar. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang tersebut di dalam I'lamul Muwaqqi'in, ya, wahada mustahil, dan sangat mustahil terjadinya kesalahan pada suatu masalah yang dipatwakan oleh orang yang Allah jadikan lisannya itu sebagai kebenaran. Rasul sudah mengatakan bahwa lisannya Umar adalah benar, hatinya Umar benar. Apakah mungkin Umar salah ketika mengatakan pemuda ini nih sebaik-baiknya pemuda? Ya, tazkiyah dari Umar, pensucian dari Umar, ya itu nggak mungkin salah karena Rasul sudah mengatakan bahwa lisannya Umar adalah lisanul haq. Beda dengan kita tentunya. Kalau kita mengatakan orang itu tuh baik tuh, belum tentu benar kan gitu. Ya belum tentu benar. Ya, tapi kalau Umar mengatakan demikian, ya pasti benar. Kok kita katakan pasti benar? Karena Nabi yang mengatakan innallaha ja'alal haq 'ala lisani Umar wa qalbihi, kan gitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lisannya Umar dan hatinya Umar itu benar. Ya, maka demikian. Makanya tidak dari kata kita lihat apakah mungkin yang disampaikan atau difatwakan oleh Umar ibn Khattab adalah sebuah kesalahan, sedangkan tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkarinya. Ya, lantas kebenaran dalam fatwa tersebut diperoleh orang-orang setelahnya. Artinya apa? Ya, kebenaran itu ada pada orang setelah Umar. Ya nggak mungkin, mustahil. Ya. Makanya terkadang Umar memutuskan satu perkara yang itu adalah hal yang tepat, hal yang tepat, ya, dan lain sebagainya. Ketika misalnya ya disebutkan dalam riwayat bahwasanya orang itu tala'ub bitolak, kan gitu. Orang itu bermain-main dengan kalimat cerai. Ya, sebelumnya orang mengatakan tolak tuki thalasa, saya cerai kamu 3, dihitungnya 1. Ya, tapi Umar melihat hal ini, maka beliau memutuskan orang yang mengatakan bahwasanya kalau talak 3, dia mengatakan saya cerai kamu 3 kali, itu terhitung 3. Ini di masa Umar ibn Khattab. Kenapa beliau berfatwa demikian? Dan fatwa beliau insya Allah karena beliau melihat orang banyak bermain-main dengan lafaz cerai. Ya. Nah demikian. Ketika terjadi dalam masalah warisan, ya, kok seorang ibu bisa dapat lebih banyak daripada ayah? Ya. Kalau di dalam warisan misalnya ibu itu dapat 1/3, ya, ayah dapat sisanya, tapi ayah kok dapatnya lebih sedikit, maka Umar memutuskan, ya, terjadilah yang disebut dengan sulusul baqi. Ya, kalau dalam ilmu waris ada namanya masalah Umariyatain, 2 masalah Umar yang menetapkan Umar bahwasanya ya ibu dapatnya bukan sulus, bukan 1/3, tapi 1/3 sisanya. Ya, 1/3 sisanya, sehingga begitu dihitung benar. Begitu dihitung ternyata hasilnya adalah ya lidzakari mislu haddil unsayain misalnya.
Hasilnya adalah bagi seorang wanita satu dibandingkan dua laki-laki. Istilahnya Jawanya apa? Segendong sepikulan kan gitu. Ternyata benar. Inilah yang menandakan bahwasanya apa yang difatwakan oleh Umar ibn Khattab benar. Ya, makanya manakala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, terjadilah perselisihan antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Orang Ansar mengatakan mina amirun wa minkum amir. Kami punya pemimpin juga loh. Kalian juga punya pemimpin. Artinya pengen yang memimpin adalah bagian dari golongan mereka masing-masing. Hampir-hampir terjadi perpecahan. Tiba-tiba Umar datang kepada mereka. Umar menengahi mereka dengan mengatakan, ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Abi Bakrin an ya'umman nas. Langsung dipatahkan dengan Umar mengatakan, wahai ya orang-orang Ansar, bukankah kalian tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini kan sebuah pesan tersirat gitu loh maksudnya. Mereka langsung mengatakan, bala fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakrin. Dia langsung mengatakan, maka siapakah di antara kalian yang senang melebihi dan mendahului Abu Bakar? Ada, sini maju. Adakah yang berani untuk mendahului Abu Bakar As-Siddiq? Maka orang Ansar langsung mengatakan, na'udzubillahi an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah dari mendahului Abu Bakar. Nah di sini kembali lisannya Umar teruji. Benarlah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ja'alal haq 'ala lisani Umar. Allah jadikan kebenaran dari lisannya Umar ibn Khattab. Ya, subhanallah. Maka inilah di sini berarti kata Ibnu Qayyim mustahil apa yang difatwakan sahabat itu sebuah kesalahan. Apalagi yang berfatwa adalah Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua. Naam. Kemudian ikhlas sekalian. Itu hadis yang pertama di malam hari ini. Yang kedua adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis tentang perpecahan umat ini, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu. Dan Nabi mengatakan apa? Wahum al-jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan banyak nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan dan memerintahkan kita untuk berpegang pada jamaah. Pada jamaah. Maka di sini apa maksud dari jamaah? Jamaah itu bukan kelompok yang banyak, Pak. Tapi yang dimaksud yang jamaah adalah bahwa yang dimaksud adalah para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Limadha? Kenapa? Karena di masa awal Islam tidak ada jamaah lain selain sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bersatu padu. Tidak ada perselisihan kecuali mungkin perselisihan di dalam memahami fikih dan lain sebagainya. Namun akidah mereka satu, manhaj mereka satu. Jalannya hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi mengatakan dalam riwayatnya apa, bahwa satu itu adalah al-jamaah, sekelompok orang, di sini maksudnya adalah
para sahabat Nabi, karena pada saat itu tidak ada jamaah yang lain kecuali sahabat Nabi. Yang lain apa? Musyrik. Masa iya musyrik dijadikan contoh? Kan tidak. Berarti maksudnya adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikuatkan hadis yang lain apa? Ya, satu itu siapa? Ma'ana alaihil yaum wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Ya, gimana aku berada di atasnya? Berarti itulah jalan kebenaran. Naam. Ya, maka makna jamaah di sini adalah para sahabat Nabi. Ya, naam. Selanjutnya adalah dalil yang lain adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Khawarij dalam hadis-hadis yang banyak yang mutawatir, bahkan salah satu riwayat menyebutkan, dan ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bercerita tentang Khawarij. Khawarij itu siapa, Pak? Ya, Khawarij itu nanti sebenarnya di akhir kita akan jelaskan kelompok-kelompok sesat. Salah satunya adalah Khawarij. Ya, Khawarij itu adalah, kalau kita bicara sejarah, mereka yang keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Ini kalau kita bicara sejarah. Ya, tapi kalau kita bicara sifat mereka, ya mereka itulah orang-orang yang suka mengkafirkan di luar kelompok. Orang-orang yang gampang mengkafirkan pemimpin. Bayangkan, bukan hanya Ali, sekelas Ali bin Abi Thalib, mantunya Rasul, suami dari Fatimah, dan merupakan apa berarti? Ya, keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan oleh orang Khawarij apa? Ya, bahwasanya Ali telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini Ali bin Abi Thalib, Pak. Gimana pemimpin-pemimpin yang lain? Ya, Ali aja di mata mereka tuh kecil sekali. Ya, seakan-akan tidak ada jasanya bagi orang Islam, subhanallah. Ya, coba kita lihat lebih dalam lagi sejarah. Ya, di awal kemunculan Khawarij yang bernama Dzul Khuwaisirah, Pak. Dzul Khuwaisirah itu siapa? Yaitu ketika Nabi membagikan ghanimah, dia mengucapkan apa? I'dil ya Muhammad. Ya, wahai Muhammad, berbuat adillah. Ini ucapan yang gak pantas buat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang Khawarij, ini adalah hal yang wajar bagi mereka. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Saya rujumin de'ti hadar rajul. Ya, akan muncul dari tulang sulbi laki-laki ini orang-orang yang membaca Al-Quran la yujawisu hanajirahum. Baca Al-Quran tapi gak ngelewati kerongkongan. Maksudnya apa? Gak paham maknanya. Dia pembaca Al-Quran, bahkan hafidhul Quran, tapi gak paham maknanya. Ya, sehingga apa? Ya menafsirkan seenaknya sendiri. Ya, maka muncullah Khawarij di masa akan muncul, kata Nabi, mulai muncul. Ya, di akhir-akhir Utsman bin Affan. Ya, orang-orang mengepung rumahnya Utsman bin Affan, Mbak. Ya, padahal siapa Utsman bin Affan? Mantunya Rasul juga. Utsman bin Affan yang membeli sumur rumah, Pak, namanya kan itu. Yang apa? Yang dikatakan bahwasanya rekening atas nama Utsman bin Affan masih ada terus semakin
banyak sampai sekarang. Ya. Kenapa? Karena keberkahan beliau membeli sumur rumah itu. Yang awalnya sumur rumah milik orang Yahudi, kemudian orang-orang Islam kalau mau ke situ harus bayar. Nabi mengatakan dan berbicara, siapa yang mau membeli sumur ini? Ya, maka dibelilah oleh Utsman bin Affan. Awalnya nggak boleh. Nah, kalau dibeli jenengan terus saya dapat dari mana uangnya? Penghasilan saya dari mana wahai Utsman bin Affan? Tapi Utsman tidak kehilangan akal. Ya sudah, saya beli setengah. Lu masa sumur dibeli setengah? Ya piye? Kata Utsman, ya maksudnya sehari saya, sehari engkau. Ya, jadi kalau sehari saya berarti orang-orang ambil gratis. Kalau sehari kau berarti bayar, kan gitu. Akhirnya deal. Oh ini, kata orang Yahudi berpikirannya apa? Wah, saya dapat untung, dapat duit, dapat juga masih tetap memiliki sumur gitu. Ya udah, deal. Ya, berarti hari ini jatah saya, kata Utsman. Betul, silahkan. Maka Utsman mengumumkan, wahai orang muslimin, wahai kaum muslimin, ambillah air sekarang gratis dan ambil juga buat besok. Ya, karena besok bayar kalian. Akhirnya setiap 2 hari sekali kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya. Besoknya nggak ada lagi yang beli ke orang Yahudi. Lama-lama ya nggak dapat lagi duit. Ya, kata Yahudi, ya sudah Utsman, beli sekalian lah. Ya, akhirnya dibeli sekalian itu sumur rumah. Subhanallah. Dan selang beberapa khalifah, beberapa pemimpin mulailah tumbuh ya di sekitar sumur rumah itu pohon kurma. Hasilnya ternyata banyak. Lama-lama apa akhirnya sekarang katanya dibikin hotel dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini Utsman. Dan ini yang menjadi tolak ukur Utsman, saya yang membeli sumur rumah. Ya. Apakah kalian tidak mengetahui itu? Ya kita tahu, kata orang Khawarij. Ya, intinya kami sudah tidak percaya kepada engkau. Serahkan kepemimpinan atau tidak. Ya, tapi Utsman memegang sabdanya Nabi, nanti engkau akan dirongrong. Tapi sabarlah dan jangan serahkan ya kepemimpinan. Ya, sebelumnya Utsman bermimpi malam harinya bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, wahai Utsman, berbukalah besok bersama kami. Akhirnya hari itu puasa dan dibunuh. Subhanallah. Dibunuh di depan istrinya sendiri. Ya, orang bengis apa tuh orang-orang Khawarij. Ya, makanya kemarin terjadi di Astana, Bandung dan lain sebagainya. Lah inilah pemikiran-pemikiran Khawarij. Terlepas orang kadang kan banyak spekulasinya, oh itu untuk mengalihkan kasus, oh ini untuk apa. Intinya ajaran Khawarij ya kayak gitu. Ajaran Khawarij ya kayak gitu, mengkafirkan orang selain kelompoknya. Menganggap bahwa di luar kelompoknya tidak berhukum dengan hukum Islam. Makanya tidak heran mereka biasa mengkafirkan ayah ibunya sendiri. Kenapa? Gara-gara PNS misalnya. Itu yang terjadi. Makanya nih kita kuatkan ngaji di sini supaya nggak terpengaruh pemikiran mereka. Nah, ini yang terjadi. Lihat di sini, kita kembali kepada dalil. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, ya kepada para sahabat, sifatnya orang Khawarij. Lihat nih sifatnya orang Khawarij. Jadi jangan tertipu, Pak. Kata Nabi, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Salah seorang dari kalian menganggap remeh salatnya dibandingkan salat mereka. Sehingga kita kata, duh salatku gak ada apa-apanya, puasaku gak ada apa-apanya. Dan Rasul bicaranya kepada siapa? Sahabat. Jadi seakan-akan nanti kalian sahabat menganggap ibadah kalian tuh gak ada apa-apanya dibanding mereka. Ya. Tapi apakah ini menunjukkan standar kebenaran? Kan tidak. Makanya Abdullah bin Abbas ketika datang ke Harura, ya, ke gerombolannya orang-orang Khawarij, apa yang disifatkan oleh Ibnu Abbas? Saya melihat suatu kaum
yang matanya itu hitam sininya. Kenapa? Karena banyakan begadang untuk sholat malam. Ya. Berarti di sini apa? Abdullah ibnu Abbas tidak melihat ini pada sahabat Nabi. Ya. Berarti sahabat Nabi ibadahnya kalah sama mereka. Terus kita katakan bahwasanya sahabat Nabi kalah dengan Khawarij lah. Ya. Nabi mengatakan kalian para sahabat Nabi menganggap remeh sholatnya kalian dibandingkan mereka. Puasanya kalian itu seakan-akan tidak ada dibanding puasanya mereka. Dari mana kita mengambil dalil ya, segi pengambilannya? Yaitu Rasul membandingkan sholatnya Khawarij dengan sholatnya para sahabat Nabi. Puasanya Khawarij dengan puasanya para sahabat Nabi. Akan tetapi ketika Khawarij berada di atas manhaj selain manhajnya sahabat, dan banyak hadis-hadis yang mutawatir mencela dan memperingatkan mereka, berarti ibadah ini gak ada artinya. Ya. Ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij itu gak ada artinya, karena tetap aja kebenaran ada pada sahabat Nabi. Ini gak ada ragu sama sekali. Ya, jadi jangan gampang gumunan, Pak. Ya. Kalau ada orang Khawarij tapi ibadahnya kok masya Allah, nggak usah gumun gitu. Ya, dulu di zaman sahabat Nabi kalah sahabat Nabi ibadahnya subhanallah. Tapi lihat Nabi menyifati apa? Yaqtuluna ahlul Islam atau yaqtuluna ahlul Islam, ya, wa yatrukuna ahlul awthan. Itu mereka itu membunuh orang Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Ini orang Khawarij. Coba kita bayangkan dalam sejarah sebelum terjadi perang Nahrawan, perang antara Ali dan Khawarij. Apa yang memicu itu, Pak? Yaitu ketika sahabat Abdullah ibnu Habab melewati mereka, ditanya tentang sahabat Nabi, tentunya menjawab dengan hal yang baik. Dibawa ke samping sungai, dipenggal kepalanya. Istrinya yang lagi hamil besar ditusuk perutnya, Pak. Ini sahabat loh, Pak, dibunuh. Tapi di saat yang sama mereka membunuh babi, Pak. Lihat nih, mereka membunuh babi. Yang lain mengatakan kamu telah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Minta maaf sama pemilik babinya. Subhanallah, Pak. Gak sedih kita ngeliat ini. Sahabat Nabi dibunuh, mereka gak minta maaf. Babi dibunuh suruh minta maaf. Inilah orang-orang Khawarij. Maka hati-hati dengan pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Jadi benar-benar, ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyata. Akhirnya mereka didatangi oleh Ali bin Abi Thalib. Man yaqtulu Abdullah bin Habab? Siapa yang membunuh Abdullah bin Habab? Ada nggak yang ngaku? Mereka ngaku semua, Pak. Kami yang membunuhnya. Terus mau apa? Ngelawan langsung. Ya, maka itulah diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai hampir habis. Ya, tersisa sedikit di antara orang-orang Khawarij itu. Maka di sini ikhwas sekalian, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pemahaman para sahabat Nabi dan amalan mereka sebagai sebuah timbangan untuk menimbang pemahaman dan amalan orang-orang sesudah mereka. Coba kalian lihat nih, timbang amal ibadah kamu. Kamu pasti ngeremehin ibadah kamu dibandingkan mereka. Dibandingkan dengan mereka. Maka siapa yang sesuai dengan para sahabat Nabi, dialah yang selamat. Tapi yang menyelisihi sahabat Nabi berarti dia yang rusak. Ya, ini kita bicara Khawarij. Ya. Kemudian ini hadis yang ketiga tadi. Kita bicara lagi nanti tentang Khawarij. Di sini adalah hadis Ubadah ibnu Samit ketika mengatakan,
bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an naquma aw naqula bil haqqi haitsu ma kunna la nakhafu fillahi laumata laim. Kata Abdullah ibnu Samit, ya, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami menegakkan atau mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tidak ada rasa takut dan tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka berkata dengan kebenaran, menerangkannya, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat Nabi. Makanya mereka tidak pernah menyembunyikan kebenaran sedikit pun. Karena misalnya takut kepada pemimpin, karena misalnya takut kepada penguasa, ini enggak ada. Ya, jadi kalau kita lihat para sahabat Nabi, ia tetap mengingkari penguasa. Ya, Abu Sa'id misalnya Abu Sa'id Al-Khudri mengingkari Marwan pada saat dia menguasai kota Madinah sebagai gubernur kota Madinah. Ubadah bin Samit pernah mengingkari Muawiyah padahal dia khalifah setelah Al-Hasan bin Ali. Ibnu Umar pernah mengingkari Al-Hajjaj ibnu Yusuf yang bengis. Ali bin Abi Thalib pun pernah mengingkari Amr bin Sa'id. Jadi para sahabat ini tetap mereka mengingkari pemimpin mereka apabila melihat pemimpin mereka sudah keluar dari hal-hal yang mungkin dari agama ini, dari keadilannya, dari mungkin kezalimannya dan lain sebagainya, dan mereka tidak takut dengan para penguasa tersebut. Apalagi kalau penguasa tersebut zalim. Berarti boleh kita menasihati penguasa? Boleh. Nah, cuman kita lihat di sini. Perlu diingat bahwa mengingkari penguasa ada adabnya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah ada. Bukan dengan di mimbar menjelek-jelekan penguasa. Bukan dengan demonstrasi kemudian di atas mobil dia menjelekkan penguasa. Ini bukan ajaran Rasul. Ya, mungkin kemarin sempat berdebat masalah demonstrasi. Ada yang mengatakan boleh dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan tidak, kita katakan. Ya, sebenarnya bukan hal boleh atau tidak, tapi kita bagaimana jalannya mencari petunjuk dari sahabat Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah terjadi. Coba kita bayangkan, Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ibnu Zubair keluar untuk bertemu Ali. Tujuannya apa? Menasehati Ali. Ya, kemudian bertemu berdua saling menasehati. Kan baik tujuannya. Ini masih di masa sahabat Nabi, lihat. Tapi apakah itu yang diinginkan provokator, Pak? Apakah itu yang diinginkan oleh para pengadu domba? Kan tidak. Sehingga terjadilah perang Siffin antara pasukan Aisyah dan pasukan Ali. Itu sebabnya apa? Ya provokator, Pak. Kalau di masa sahabat saja bisa dimasuki provokator, di masa kita bisa nggak, Pak? Kira-kira lebih bisa lagi. Ini yang menjadikan demonstrasi itu berbahaya. Ya, mungkin enggak kita demonstrasi damai, tapi apakah provokator itu ingin damai? Ya, makanya kalau di masa Aisyah saja, di masa sahabat Nabi saja bisa terjadi perpecahan perang, gimana sekarang ini? Nah, ini yang harus dipikirkan oleh kita. Maka menasehati penguasa itu bukan dengan cara menjelek-jelekan penguasa, membeberkan aibnya, menyebutkan kekurangannya, dan menampakkan kebencian kepadanya di hadapan umum, atau melalui media-media yang lain, mengadakan provokasi dan lain sebagainya. Tohib, jelas banyak kekurangan pada penguasa kita. Kita mungkin gak suka mungkin dengan kebijakan-kebijakan, tapi tidak perlu kita memprovokasi orang-orang.
Ini bukan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika menasehati penguasa terkadang nggak terlihat oleh yang lain. Gitu. Ada sahabat, kenapa kok nggak menasehati penguasa? Maka dijawab oleh Usama bin Zaid ketika Usama ditanya, kenapa engkau nggak menasehati itu penguasa dan lain sebagainya. Saya nasihati penguasa, apakah harus di depanmu? Gitu. Saya menasehati pemimpin, apakah saya harus keluar-keluar saya ini sudah menasehati pemimpin? Tidak. Makanya di sini apa? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Asim dengan sanad yang sahih, man arada an yansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan, kan gitu. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, janganlah ia menampakkannya dengan terang-terangan. Rasul yang ngomong gini nih ya, Pak ikhwas sekalian, yang ngomong ini Rasul. Lalu ada orang debat, loh sekarang mau nggak terang-terangan gimana caranya ya Ustadz, kan gitu. Jadi seakan-akan nggak percaya dengan hadis Nabi. Jadi seakan-akan hadis ini nih nggak cocok diterapkan saat ini. Ya, bahwasanya menasihati penguasa tidak boleh dengan terang-terangan. Ya, silakan. Tapi jangan sampai kita ini seakan-akan apa? Membenci hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan bahwasanya hadis ini sudah nggak layak diterapkan saat ini. Na'udzubillah. Padahal syariat Islam kita tahu apa? Salihun. Ya, salihatun likulli zamanin wa makan, bahwa syariat Islam itu bisa diterapkan pada setiap tempat, pada setiap waktu. Nggak ada tuh batas waktunya, Pak, nggak ada. Ya, maka di sini Nabi mengatakan barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya dengan terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi. Ya, kalau bisa apa, ambillah tangannya menyendiri dengan penguasa. Fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi, kan itu. Kalau nasihatmu diterima, ya sudah bagus, alhamdulillah. Enggak diterima, yang penting sudah melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya. Nah ini, ya makanya itu Pak, para sahabat Nabi itu yang menasihati penguasa. Ya. Bukan hanya diam saja ketika ada penguasa yang mungkin tidak adil dan lain sebagainya. Cuman kan nggak perlu para sahabat itu tahu, nggak perlu orang-orang itu tahu. Lihatlah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memuliakan penguasa di dunia, maka Allah akan muliakan dia kelak di hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menghinakan penguasa di dunia, maka Allah akan hinakan dia kelak di hari kiamat. Ini ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, ya kita boleh menasihati penguasa, tapi tidak dengan cara menjelek-jelekannya di forum, tidak dengan cara menjelek-jelekannya di panggung dan lain sebagainya. Ya, ini bukan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini, jadi kalau kita mau ya, mengikuti manhaj Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan indah di situ. Ya. Baik, hadis yang selanjutnya. Ya, hadis yang selanjutnya, hadis yang panjang. Mungkin kita tutup dengan hadis ini. Dari Amr ibn Yahya, aku mendengar ayahku berkata dari ayahnya, ia berkata, kami biasa duduk di tempat atau di depan pintu rumah Ibnu Mas'ud sebelum sholat subuh. Berarti para sahabat Nabi ini berangkat ke masjid sebelum subuh, tapi nggak langsung ke masjid. Nunggu dulu sahabat Ibnu Mas'ud. Ini berarti murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud ingin mendapatkan hadis dari beliau.
Apabila beliau keluar, kami akan berjalan bersamanya menuju masjid. Tujuannya apa? Ngambil faedah, ngambil ilmu, karena nanti bisa jadi Abdullah bin Mas'ud akan menyebutkan hadis-hadis Nabi. Nah, ini yang dilakukan oleh para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian datanglah Abu Musa al-Ash'ari menemui kami. Abu Musa al-Ash'ari juga seorang sahabat yang mulia, namun tidak sesenior Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita bicara Abdullah bin Mas'ud, maka dia merupakan as-sabiqunal awwalun, jelas. Makanya Abu Musa al-Ash'ari mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Ya, lalu beliau mengatakan, apakah Abdullah ibnu Mas'ud telah keluar bersama kalian? Maka kami jawab, belum keluar. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari pun ikut duduk bersama para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian apa? Ditunggu sampai Abdullah ibnu Mas'ud keluar. Begitu Abdullah ibnu Mas'ud keluar, ya, lalu Abu Musa berdiri. Ya, semuanya pun ikut berdiri dan berkata kepadanya. Abu Musa kemudian berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguh baru saja aku menyaksikan di Masjid Kufah suatu perkara yang aku ingkari. Jadi Abu Musa juga sebenarnya udah ngingkari ini, cuman ingin lebih takkid lagi, maka mendatangi sahabat yang lebih senior, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, jadi aku ingkari, dan alhamdulillah aku tidak berpendapat akan hal itu kecuali kebaikan. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Kata Abu Musa, jika masih hidup engkau akan melihatnya. Ya, Abu Musa kemudian berkata, aku melihat di satu masjid. Ada tuh di masjid, Pak, satu kaum duduknya ngelingkar. Ini masih di masa sahabat tuh. Ada satu kaum duduknya melingkar, lalu ada seseorang yang di tengahnya. Ya, kemudian apa? Di tangan mereka ada batu kerikil. Batu kecil-kecil loh, Pak. Lalu pimpinannya yang di tengah mengatakan, bertakbirlah 100 kali. Maka mereka bertakbir 100 kali dengan kerikil tadi. Ya, kemudian apa? Bertasbihlah 100 kali. Mereka juga bertasbih 100 kali dengan kerikil tadi. Ya, kata Abu Musa, Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, lantas apa yang engkau katakan kepada mereka? Begitu melihat itu, apa yang engkau katakan? Ya, kata Abu Musa, aku tidak mengatakan apapun, karena aku menunggu pendapatmu dan menunggu perintahmu. Begitu hormatnya Abu Musa al-Ash'ari kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kata Abdullah ibnu Mas'ud, mengapa engkau tidak menyuruh mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka, dan engkau jamin bahwa kebaikan mereka tidak akan disia-siakan? Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud bersama murid-muridnya dan Abu Musa al-Ash'ari mendatangi mereka. Didatangi itu mereka. Ya, dan mereka ada dalam satu halaqah. Ya. Begitu datang Abdullah ibnu Mas'ud, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, apa yang sedang kalian lakukan? Dijawab oleh mereka, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah ibnu Mas'ud, ya, dengan kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil, dan tasbih. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa kalian tidak menghitung kesalahan kalian? Dan aku jamin kebaikan kalian tidak akan disia-siakan. Masih lembut. Kemudian beliau langsung dengan tegas mengatakan, waihakum ya ummat Muhammadin, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halaqatu, kenapa kok kalian cepat sekali binasa? Kenapa kalian kok sudah sesat sekarang ini? Ya haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawaffirun. Ini loh, ada Abu Musa ditunjuk. Ini loh para sahabat Nabi,
Masih banyak. Kok kalian udah tersesat, lihat. Ya. Dan ini pakaiannya belum usang, bejana-bejananya belum pecah. Ya, artinya memang masih banyak sahabat Nabi pada saat itu. Ya, kata beliau, "Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw mubtatihu babi dolalah." Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian menyangka berada di atas agama yang lebih baik, lebih lurus daripada agamanya Muhammad, ataukah kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Ya, jadi disuruh berpikir, so menurut kalian ini lebih baik daripada ajaran Rasul atau kalian yang tersesat? Lah lihat jawabannya, dan ini biasanya menjadi jawabannya orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Ya, kata mereka, wallah ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Nah ini biasanya kan niatnya baik gitu. Kenapa engkau marahin kami? Ini baik loh. Padahal masih berada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Abdullah ibnu Mas'ud? Kam min muridinil khairi lan yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Artinya apa? Kamu pengen baik kan? Tapi gak berhasil didapatkan. Kenapa? Caramu salah. Ya, bukan seperti ini. Ya, kemudian sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kami, lihat ini, bahwa ada satu kaum yaqra'un al-Quran, yang membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, yang tidak melewati kerongkongan mereka. Ya, maka ini hati-hati Pak kalau kita lihat. Hafal Quran belum tentu selamat. Ya, apalagi kalau hafal Quran ternyata apa? Ya, mengikuti golongan sesat. Maka Abdullah bin Mas'ud menyifati orang-orang ini apa? Ada orang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Demi Allah aku tidak mengetahui, mungkin sebagian mereka adalah kalian. Ya, firasatnya Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, apa yang dikatakan Rasulullah bahwa ada orang yang baca Quran tidak melewati kerongkongan, jangan-jangan kalian. Ya, jangan-jangan kalian. Kemudian apa? Beliau pergi. Lalu perawi mengatakan apa? Perawi mengatakan, kami melihat sebagian besar orang-orang yang ada di halaqah tersebut bergabung bersama pasukan Khawarij. Orang kalau udah sesat, ya sesat terus. Dinasihati gak mau, ya udah gitu. Makanya apa? Abdullah bin Mas'ud sampai punya firasat. Ada, kata Nabi, orang yang baca Quran gak melewati kerongkongan. Jangan-jangan kalian. Ya, selesai setelah itu apa? Begitu perang antara Ali dan Muawiyah, kelompok yang tadi melakukan hal yang baru itu berada di dalam pasukannya siapa? Orang-orang Khawarij. Ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita semua, bahwa kalau sudah sesat itu semakin jauh. Apalagi kalau mereka sudah tidak mau menerima nasihat. Ya, makanya begitu dinasihati Abdullah bin Mas'ud, mereka apa? Bukannya sadar, tapi apa? Ini ucapan apa ini? Akhirnya mereka mengikuti orang-orang Khawarij. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Makanya kan ketika Abdullah ibnu Abbas mendatangi mereka, orang-orang Khawarij, apa kata mereka? Udah gak usah didengerin. Ya, sesungguhnya orang Quraisy innakum qaumun khasibun, kata. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang Quraisy itu orang yang suka bertengkar. Maksudnya ayat ini kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik. Tapi ayat ini dijadikan dalil buat Abdullah ibnu Abbas, kan nggak masuk Pak. Ya,
Dan ini sama dengan orang-orang yang didakwahi oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Nuh ngomong apa? Tutupi kupingnya. Gitu. Kalau Nabi Nuh lewat apa? Mereka tutup dengan baju. Ya. Nabi Nuh mengatakan ini da'autu qaumi lailan wa naharon. Aku dakwah pagi, siang, sore terus ya Rasul. Ya. Apa? Ketika aku dakwah pasti mereka tutup kuping. Ya. Kalau aku lewat pasti mereka tutup baju. Nah ini menunjukkan apa? Semakin sesat akhirnya apa? Ya orang-orang inilah yang tenggelam kelak. Orang-orang inilah yang tidak mengikuti perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka kalau orang dinasehati dengan kebenaran gak mau, semakin sesat biasanya, semakin menjauh dari kebenaran. Maka ketika Abdullah ibnu Mas'ud bahkan mengatakan celaka kalian, sahabat masih banyak. Ya, lihatlah Abu Musa al-Ash'ari itu tetap harus datang kepada Abdullah ibnu Mas'ud menanyakan ini gimana nih hukumnya. Kok kalian enak-enakan bikin syariat baru, gak nanya kita para sahabat Nabi. Maka beliau mengatakan apa? Kalian ini merasa lebih pintar daripada Rasul, merasa lebih baik agamanya daripada agama Muhammad, atau kalian memang sesat? Nah ini yang terjadi. Maka ikhwas kalian dari sini ya menunjukkan bahwasanya kesesatan itu muncul ketika dia melakukan hal-hal yang baru, tidak ada contohnya. Makanya ini yang sering kita sampaikan, bahwa kita itu dikepung oleh fitnah syahwat dan syubhat. Ya, syahwat melahirkan kemaksiatan, syubhat melahirkan apa? Kebid'ahan. Ya, jadi kalau ini ada syubhat di sini, kayaknya ini baik nih, ngapain? Yuk kita ngitung pakai kerikil. Ya. Akhirnya apa? Termakan syubhat, ini baik ini, udah kita hitung pakai itu. Kan niatnya baik. Nah ini syubhat nih. Muncullah nanti apa? Hal-hal yang baru. Maka hati-hati kita. Ya, kita berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus memperbaiki hati ini agar bersih. Bersih dari apa? Fitnah syahwat dan fitnah syubhat terus. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Itu saja mungkin untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bulan depan kita lebih tegas lagi ya berbicara tentang kaum Khawarij. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.